Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Siapin kalkulator, kita sambil ngitung ya, ngitung bareng. Silakan dibuka materi pertemuan 18. Oke. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari materi pertemuan 18 yaitu terkait modal. Nah, sebelumnya juga kalian sudah mempelajari materi kewajiban di pertemuan sebelumnya ya. Sebelum Ibu menjelaskan modal itu apa dan sebagainya, Ibu ingin mereview dulu nih terkait dengan materi-materi pengantar akuntansi 2 yang sudah di awal Ibu sudah menjelaskan juga ya posisinya ini ada di mana nih. Dan kalian harus tahu akun-akun tersebut itu nanti di laporan keuangannya ada di laporan apa sih gitu. Kalau kemarin kalian membahas kewajiban, terus sekarang ini kita masuk ke materi modal. Modal itu menurut kalian ini ada di laporan apa sih kalau di laporan keuangan itu? Masih ingat nggak? Perubahan ekuitas, Bu. Perubahan ekuitas. Oke, selain itu ada di mana lagi? Bu, di neraca. Neraca di bagian apa? Neraca itu kan ada aktiva, ada pasiva. Posisinya ada di pasiva. Jadi kewajiban, modal itu posisinya ada di sama-sama ada di pasiva. Oke, di sini dijelaskan sebetulnya modal itu merupakan poin penting ya di dalam perusahaan untuk menjalankan si operasional perusahaannya tersebut gitu. Jadi modal ini sangat penting yang harus dimiliki oleh si perusahaan. Tanpa modal mungkin aktivitas kegiatan perusahaan tidak berjalan dengan lancar ya teman-teman semua. Nah modal ini bisa diperoleh dari pihak internal, dari si pemilik perusahaan itu sendiri, dan bisa diperoleh dari pihak eksternal. Nah kalau yang kita akan bahas hari ini salah satunya adalah modal yang diperoleh dari saham. Berarti modal kita bisa diperoleh dari pihak luar gitu ya. Kalau kita berbicara saham itu biasanya hubungannya dengan siapa sih? Pihak luar yang dimaksud di sini itu siapa sih? Investor, Bu. Investor. Oke. Tadi betul ya, modal di sini diperoleh dari si pihak investor gitu. Contoh kalau kita berbicara saham ini kan, sorry ya. Nah, oke tadi saham ini kaitannya dengan pihak investor. Kalau misalkan si perusahaan dapat uang tersebut diperoleh dari si kreditur, contohnya dari bank misalkan, itu masuk ke modal nggak sih? Kan kalau si saham, investor beli saham, perusahaan dapat nih uangnya ya dari investor itu masuk ke modal. Nah, kalau si uang yang diperoleh oleh si perusahaan itu diperolehnya dari hasil pinjam dari kreditur, misalkan contohnya adalah bank, itu masuk ke modal nggak? Enggak, Bu. Masuknya ke utang. Oke. Kenapa masuk ke utang? Kan sama-sama perusahaan memperoleh uang. Karena kalau Bu? Kalau misalnya kalau investor itu kan kita jual gitu, jual saham, Bu, per lembarnya. Sedangkan kalau bank itu kan kita minjem. Jadi masuknya ke utang. Benar, masuk ke utang. Oke, ada yang berpendapat lain silahkan. Iya, piutang, Bu. Piutang, Bu. Kenapa masuk piutang? Karena itu kan modalnya dia, Bu. Oke, ada lagi yang berpendapat lain silahkan. Kalau masuknya modal tapi punya utang gitu bisa gak sih, Bu? Jadi Gunawan menjawab bisa masuk ke modal, bisa masuk modal dan hutang gitu ya? Iya. Oke. Jadi dia punya modal terus tapi punya utang juga. Oke.
Jadi modalnya hasil ngutang gitu ya. Oke. Ada lagi pendapat lain silakan. Oke, Ibu jelaskan dulu ya. Ini sebetulnya materi kewajiban itu materi 17 dan 16 dan 17. Jadi memang si uang yang kita terima dari pihak kreditur ini tidak bisa dikategorikan sebagai modal. Kenapa? Ini nggak bisa nih dia dimasukkan ke akunnya modal. Nanti deh kalau misalkan kalian melakukan pencatatan keuangan nih, misalkan ya si perusahaan pinjam nih ke bank atau ke kreditur siapapun gitu ya. Terus si uangnya kita terima nih oleh bank gitu. Tapi uang ini bukan masuk ke modal, masuknya kemana? Tapi masuknya ke kasnya bertambah, tapi hutangnya pun bertambah gitu. Tadi betul, itu masuknya ke hutang. Hutangnya ya tadi alasannya selain minjem karena memang kenapa disebut dengan hutang karena memang perusahaan ada kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang sudah ditentukan. Contoh, kalau misalkan bank pinjamnya 10 juta, kalau perusahaan kan gede ya, 1 miliar misalkan, dengan bunga 200 juta misal ya, berarti kan ada uang yang harus dikembalikan oleh pihak perusahaan sebesar 1,2 M kepada si bank. Itu ya. Itu. Maka itu yang disebut dengan kewajiban atau hutang. Kalau misalkan hutangnya lebih dari 1 tahun berarti masuk ke dalam hutang jangka panjang. Kalau di bawah 1 tahun berarti masuk ke dalam hutang jangka pendek. Itu yang harus kalian perhatikan ya. Ketika kalian salah masukkan akun, otomatis nanti di laporan keuangannya pun salah. Gitu. Lalu kenapa saham ini tidak masuk ke dalam atau uang dari investor ini tidak masuk ke dalam uang pinjaman? Padahal kan itu sama-sama dari pihak luar. Itu. Tapi kenapa itu nggak masuk? Karena tadi betul bahwa si investor ini membeli sahamnya si perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan si uang tersebut. Tapi kok investor mau-mauan sih beli sahamnya? Karena investor apa? Yang diharapkan oleh investor apa coba? Ada yang tahu? Mendapatkan dividen, Bu. Betul, mendapatkan dividen atau keuntungan dari si perusahaan tersebut. Jadi nanti ada pembagian laba dari perusahaan tersebut. Besarnya persentase itu tergantung kepada uang yang kita atau saham yang kita beli, ya. Berapa persen, berapa banyak saham yang kita beli gitu. Nih, Ibu kasih gambaran. Biasanya perusahaan apa sih yang menjual belikan sahamnya? Perusahaan go public. Contohnya kayak apa? Unilever, Indofood. Dimas, oke. Unilever, Indofood gitu ya. Ya. Sebetulnya mudah ya perusahaan, kalian membedakan perusahaan mana yang sudah menjual belikan sahamnya dan yang belum menjual belikan sahamnya. Lihat aja ujungnya TBK, terus lihat di daftar bursa efek ada enggak gitu perusahaan tersebut gitu. Nah, perusahaan tersebut itu memang yang perusahaan TBK ini memang sudah punya wewenang untuk memperjualbelikan sahamnya di pasar modal. Kalau di kita pasar modalnya ada Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia itu di kita ada 2, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Itu ya. Jadi contoh tadi mau PT apa nih? PTA misalkan ya. Dia tadi ini mau Unilever ataupun apa gitu ya, dia menerbitkan sahamnya nih di Bursa Efek Indonesia. Nanti di Bursa Efek Indonesia itu ada beberapa broker ataupun pialang-pialang yang menjembatani antara perusahaan yang menerbitkan di sini nanti ada beberapa ini ya rekan-rekan semua. Di sini ada beberapa pialang-pialang atau broker-broker atau perusahaan sekuritas yang menjembatani antara PTA ke si investor. Jadi nanti si investor A, misalkan Dimas mau beli saham atau Jumara mau beli saham gitu. Ini boleh nggak kalian beli saham? Bisa nggak? Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja ya.
gitu. Karena nggak ada batasannya, yang penting kalian sudah punya KTP dan punya uangnya untuk membeli si sahamnya tersebut. Gitu. Nah, di Bursa Efek ini nanti ada pialang-pialang, nanti si perusahaan, kalau kalian pengen lihat perusahaan yang ujungnya ada sekuritas, contoh kayak MNC Sekuritas. Nah, di dalam MNC itu ada beberapa perusahaan yang memperjualbelikan sahamnya. Gitu. Kalau saya masih belum ngerti nih cara mainnya, boleh nggak sih nyuruh manajer sana? Boleh. Jadi nanti si perusahaan pialang inilah yang memainkan si investasi kalian. Jadi nanti dari si manajer investasi itu akan menghubungi kalian, ini gimana nih sahamnya, mau dilepas atau mau dijual atau mau beli lagi, misalkan kayak gitu ya rekan-rekan semua. Dan nanti si pialang ini dapat persentasenya juga, terus kalian juga dapat keuntungan kalau perusahaan si PTA ini untung. Gitu ya. Uangnya nanti kemana? Ya uangnya ya ke sini, ke PTA. Kalau misalkan melalui pialang, biasanya ke pialang dulu langsung, nanti dari pialang ke sini, atau dari kalian bisa langsung ke PTA gitu. Bu, saya mau mainin sendiri, bisa, silahkan datang aja ke Bursa Efek. Tapi sekarang nggak usah jauh-jauh deh, di Unpam juga udah ada ya. Udah ada yang disebut dengan galeri investasi. Kalian bisa berinvestasi di sana. Beli saham misalkan berapa lembar gitu ya. Nah, saham ini macam-macam ya, variatif harganya, ada yang di bawah 10.000, ada yang di atas 10.000 gitu. Tapi belinya itu ada minimal slot. Jadi satu slotnya itu ada yang 500 lembar, ada yang 1.000 lembar. Nah, itulah yang tinggal kalian kalikan itu, ya. Sampai sini jelas terkait dengan saham? Jelas ya. Nah, di sini dalam neraca perseroan, nih, bagian ekuitas pemegang saham melaporkan jumlah uang masing-masing dari dua sumber ekuitas pemegang saham. Tadi pemegang saham ini adalah investor. Sumber pertama adalah modal yang ditanamkan ke perusahaan dan atau sering disebut juga paid in capital. Terus sumber kedua adalah laba bersih ditahan dalam bisnis disebut sebagai laba ditahan atau return earning. Nah, laba ditahan ini adalah laba yang belum dibagikan kepada para investor. Nah, ini perusahaan juga bisa menggunakan uang ini nih sebelum diserahkan kepada para investor gitu. Nah, teman-teman semua di sini nanti ketika tadi kenapa kok Bu tadi ya dari investor itu masuknya nanti seperti apa, terus ketika kita menerima uangnya itu posisinya seperti apa, nanti ada pencatatannya ya, ada kas pada saham apa. Jadi di saham ini nanti ada beberapa kategori yang perlu kalian perhatikan tuh. Nah, di sini karakteristik saham nih, yang pertama di sini saham yang merupakan bukti kepemilikan PT mempunyai beberapa hak. Yang pertama, untuk memperoleh laba dari si perseroan dalam bentuk dividen dibagi oleh si perusahaan. Ini yang diminati oleh si para investor ya, rekan-rekan semua. Sekarang udah banyak kok orang yang melek saham ya, sampai ada yang mas kawinnya saham ada juga. Mungkin di sini, mungkin Dimas, mungkin Mas Ben gitu ya tertarik. Wah, kayaknya mau ngelamar siapa nih? Misalkan dari teman-teman di sini. Amin. Pakai ini, kan keren kan? Wah, berarti ketika kita membeli sebuah saham tadi Unilever, kita menjadi seorang pemilik si perusahaan tersebut, walaupun misalkan berapa persen gitu ya. Itu sudah termasuk ke dalam siapa? Disebut dengan si pemegang saham, termasuk ya bagian dari si perusahaan tersebut gitu. Terus yang selanjutnya, hak untuk memberikan suara dalam pemilihan direktur dan dalam penentuan kebijakan khusus perseroan. Ini sih nanti dilihat dulu ya, saham kita itu berapa persen sih. Kalau kita memiliki saham yang lebih banyak atau mayoritas gitu, itu bisa, bahkan kita bisa di bagian ini gitu, bagian di perusahaan tersebut gitu. Nah, dan biasanya kalau kita beli saham itu nanti suka ikut RUPS, rapat kayak akhir tahun gitu ya rekan-rekan semua. Pembagian ini sih dividen
Terus hak untuk mempertahankan kepentingan hak atau milik proporsional dalam perusahaan melalui pembelian tambahan modal saham yang diterbitkan. Terus hak untuk menerima pembagian aset perusahaan dalam hal perusahaan di likuidasi. Ini kalau bangkrut nih, kalau misalkan kita bagian dari si tadi ya saham mayoritas itu bisa memperoleh si aset yang dimiliki oleh si perusahaan tersebut. Tuh. Selanjutnya nih kelas saham. Nah, ini kalian harus bisa membedakan. Di kelas saham itu ada dua nih jenis saham, saham biasa dan saham preferen atau saham istimewa. Pernah dengar nggak? Mungkin waktu SMK pernah dengar? Apa sih bedanya saham biasa dengan preference stock? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, lupa. Apa sih bedanya saham biasa dengan saham istimewa gitu. Kalau saham biasa ini bila hanya satu jenis saham yang diterbitkan oleh saham ini disebut dengan saham biasa. Jadi jika si perusahaan itu jadi memang ada nanti ada saham biasa dan saham istimewa ya. Kalau saham istimewa itu biasanya dia memiliki karakteristik yang pertama adalah dalam pembagian dividen itu pasti didahulukan dibandingkan dengan si pemilik saham biasa ini. Nanti juga kalau kita beli saham itu udah ada keterangannya ya, yang kita beli itu saham apa, saham biasa atau saham istimewa gitu. Dan jangan lupa juga pada saat pencatatan ini kalian jangan sampai salah nulis. Jadi yang harusnya itu saham biasa kalian tulis saham istimewa atau sebaliknya. Nah, ini di jurnal nanti di UAS kalau kalian mengerjakan seperti itu ya Ibu anggap salah. Jadi harus sesuai ya. Jadi nanti ketika uangnya masuk dari saham berarti kas pada saham preferen atau saham biasa atau common stock gitu. Itu ya teman-teman. Terus selanjutnya penerbitan saham. Nah, ini contohnya sebetulnya di sini ada tiga macam ya. Jenis penerbitan itu ada penerbitan saham dengan nominal, ada penerbitan saham tanpa nominal, ada lagi penerbitan dengan harga premium dan harga diskon. Pernah dengar harga premium dan harga diskon? Oke, Ibu lanjut dulu. Nah, nilai nominal adalah nilai yang tercantum pada tiap-tiap lembar saham, yaitu nilai yang ditetapkan untuk masing-masing lembar saham. Modal saham preferen atau saham biasa merupakan suatu akun terpisah yang digunakan untuk mencatat untuk mencatat jumlah masing-masing kelas saham. Nah, ini ya. Jadi memang harus teliti nih. Jangan sampai disatukan ya. Contoh, sebuah perseroan memiliki modal dasar 50.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal 100.000 dan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10.000. Separuh dari modal dasar untuk masing-masing kelas ditempatkan dan distorkan pada nilai nominal untuk memperoleh modal tunai dan penerbitan dilakukan di tanggal 1 Maret. Oke, perhatikan ya. Di sini ada 50 lembar dengan 100.000, ada 100 lembar dengan 10.000. Jadi untuk saham preference ini diperoleh dari ini, saham preferen ini dikalikan ke sini. Ini dikalikan. Ini untuk preferen ya, teman-teman semua. Jadi 100.000 dikalikan dengan 50 lembar saham, otomatis hasilnya berapa? 5M. 5 miliar. Kalau 5 juta ini 5M ya. Oke. Selanjutnya 100 lembar saham dikalikan dengan 10.000, ini saham biasanya nih atau common stock nih ya. Ini dapatnya berapa?
1 1M. M. Jadi kas ini adalah total uang yang diperoleh oleh si perusahaan. Jadi pada tanggal 1 Maret itu perusahaan menerbitkan saham sebanyak 100 lembar saham biasa dan 50 lembar saham preferen. Nih kalau kasnya ini tinggal dijumlah ya, 5M ditambah dengan 1M, totalnya adalah 6M. Itu. Jadi total keseluruhan yang diterima oleh si perusahaan tersebut. Itu ya. Jadi pada saat pertama uang yang kita terima nih dari si investor nih masuknya adalah ke kas. Jadi asetnya bertambah, kalau aset itu bertambah, kalau kas bertambah itu posisinya ada di mana? Debit. Debit atau debit. Kalau modal bertambah ada di mana? Kredit. Nah, ini saham preferen dan saham biasa nanti masuknya ke modal atau ekuitas atau equity. Kalau di laporan bukan neraca ya, neraca. Oke. Kita posisi laporan keuangan. Oke, sudah kebayang? Udah ingat sekarang? Oke, sampai sini paham nggak? Jadi dua-duanya nanti ini ada di laporan posisi keuangan, ini di neraca bagian kas itu aktiva, di sini bagian modal, ini tuh modal. Masuknya nanti ini ke modal, ke ekuitas. Ya. Terus teman-teman semua, kalau misalkan bisa jelek nih. Kalau misalkan angkanya Ibu rubah, siap-siap ya kalkulatornya. Oke. Ini adalah 10.000 lembar. Ini adalah sama 10.000 lembar juga. Ini nolnya Ibu hilangkan 1. Jadi nominalnya di sini berapa? Saham preferensinya berapa? 1M, Bu. 1 miliar. Oke. Saham biasanya? 100 juta. Iya. Di sini berapa nih? 1 miliar 100 juta. Oke, 1,1 ya. Oke. Kalau misalkan ini kan dia memperolehnya modal tunai. Oke. Di sini Ibu ganti nih pakai tanah misalkan. Jadi si investor itu belinya bukan pakai uang tunai ya, tapi pakai tanah. Jurnalnya sama enggak? Angkanya enggak Ibu rubah? Jurnalnya sama enggak? Kasnya tinggal ganti tanah ya, Bu? Oke, betul. Jadi nanti kalau misalkan ketemu kasus seperti ini, nanti tinggal diganti tanah, kas diganti dengan tanah. Oke, sampai sini jelas? Karena bisa aja Jelas. kan investor itu, saya punya sebidang tanah nih, oke, saya kerjasama dengan perusahaan A misalkan. Atau saya membeli saham tapi ditukarnya dengan tanah misalkan seperti itu. Itu bisa saja mungkin terjadi ya. Oke, kita lanjut. Saham seringkali diterbitkan oleh perseroan pada harga selain nilai nominalnya. Karena nilai saham secara sederhana merupakan modal hukum harga jual saham yang ditempatkan oleh perseroan. Bentar ya Ibu ngecek. Oh ya, oke. Nih, harga jual saham yang ditempatkan oleh perseroan tergantung beberapa faktor. Jadi kondisi keuangan, catatan pendapatan, catatan dividen, harga investor, harapan investor terhadap kemampuan perseroan, terus pendapatan potensial, terus kondisi dan prospek bisnis dan ekonomi secara umum. Jadi memang melihat pada hal di atas, kadang memang di pasar modal pun memiliki harga pasar ya. Ketika misalkan perusahaan nerbitin harga sekian, misalkan tadi dia nerbitin harganya 100.000 misalkan per lembar sahamnya. Tapi ternyata di pasar itu banyak yang minat
terus banyak juga penawaran yang ternyata dari 100.000 itu harganya investor itu ada yang nawar 110, ada yang nawar 120 dan mungkin di atas itu sampai 150. Nah, inilah yang nantinya akan muncul yang disebut dengan harga premium, harga premium ya Agio dan harga diskon atau disagio. Nah, harga premium pernah dengar nggak sih harga premium? Pernah kali ya, di bensin kan ada kan premium? Ya. Oke. Kalau dulu mungkin premium ini paling bagus ya. Kalau sekarang kan ada Pertamax ya. Dulu itu premium paling tinggi sebelum ada Pertamax ya. Tuh. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan harga premium dan apa yang dimaksud dengan harga diskon? Ya, namanya diskon berarti kan ada penurunan harga ya, betul nggak? Jadi kalian settingnya, kalau premium itu berarti ada kelebihan nih, harganya berarti di atas ekspektasi nih, misalkan gitu. Kalau harga diskon, berarti ada penurunan diskon, ada penurunan harga. Ini kalau diskon biasanya emak-emak paling ini ya, apalagi kalau ada di Shopee ada diskon gitu ya, langsung deh suka lupa gitu. Oke. Nah, di sini kalau misalkan harga premium ini adalah jadi biasanya saham biasa atau saham preference kemudian akan dikreditkan. Oke, biasanya harganya itu antara harga nominal yang diterbitkan oleh si perusahaan itu lebih kecil dibandingkan dengan harga pasar. Jadi harga pasar kalau yang Agio ya, kalau Agio itu, ini sorry ya tulisannya, bagus banget deh. Emang ibu nggak biasa pakai ini. Harga pasar lebih tinggi dibandingkan dengan nilai nominal. Kalau disagio ini kebalikannya. Harga pasarnya lebih rendah dibandingkan dengan nominal. Kalau ibu sih gini ya acuannya. Nanti harga pasar itu nilai yang akan diperoleh oleh si perusahaan ya, teman-teman semua. Nggak konsisten ya ibu N-nya. Ini N. Harus konsisten ya. Oke. Ini Agio itu harga perolehan itu lebih besar dibandingkan nominal. Agio itu harga pasar lebih kecil dibandingkan nominal. Harga pasar ini adalah nilai yang akan diperoleh oleh si perusahaan. Oke, kita masuk ke contoh ya teman-teman biar ada gambarannya. Di sini perseroan menerbitkan 2.000 lembar saham preference dengan nilai nominal 60.000. Untuk mendapatkan modal tunai sebesar 65.000, inilah yang nantinya akan kita peroleh. Modal tunai itu yang bentuk penawaran ataupun harga pasar yang diinikan oleh si investor ya gitu, yang ditawarkan oleh si investor kepada perusahaan. Oke, jurnalnya adalah kas 130 juta. Kas ini diperoleh dari mana? Ini dari lembar dikalikan dengan si ini harga pasar. Jadi kalau kas itu adalah lembar saham dikalikan dengan si harga pasarnya. Nih ya teman-teman semua. Kalau misalkan saham preference ini mau saham preference, mau saham biasa dikalikannya dengan si nilai nominalnya. Jadi ini dikalikan dengan si nilai nominal. Mau saham biasa ataupun preference. Oke. Jadi 2.000 dikalikan dulu nih 65.000 dikalikan 2.000 hasilnya 130 juta. Terus yang saham preference
2.000 dikalikan dengan 60.000 sama dengan 120 juta. Nah, untuk agio saham preferennya boleh kalian mengambil selisih ini, tapi untuk akuratnya ini adalah ini selisih antara nilai nominal dengan si modal tunai ataupun nilai pasar, harga pasar. Selisihnya berapa? 5.000. Jadi ini 5 dikalikan dengan si 2.000 hasilnya 10 juta. Oke, sampai sini jelas? Oke, sekarang kalau misalkan angkanya Ibu rubah. Nih, siapa yang mau menjawab? Ibu coret dulu ya, biar kalian tidak pusing melihatnya. Ibu rubah misalkan, ini jadi 70. Jurnalnya apa? Ini biasa, bukan preferen. Udah deh, ininya nggak berubah. Apa? Jurnalnya apa? Ini Ibu sambil izin minum ya. Yuk, yang bisa duluan siapa? Dis agio. Siapa namanya? Jadi dis agio saham, Bu. Oke, Dimas, silakan. Jadi di sini kasnya berapa, Dimas? Kasnya tetap 130. Oke, saham preferensinya? Saham preferensinya berapa, Dimas? 140 juta. Selanjutnya apa nih? Dis agio. Dis agio posisinya ada di? Di debit. Oke, betul. Berapa dis agio-nya berapa? 10 juta. 10 juta dari mana angkanya? Dari selisih nilai nominal dengan harga pasar. Oke, betul. Jadi ini kita menggunakan jurnal yang di bawah ini aja ya. Jadi kasnya adalah 130. Sini 130. Di sini 10 juta. Di sini nanti 140. 140 ini dari mana? Dari 70. 100 ini dari 70 dikalikan dengan si 2.000. Sampai sini jelas? Jelas nggak? Jelas. Oke, Dimas ya. Selanjutnya ini dengan tanpa nominal. Tanpa nominal, kita lihat nih. Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak mempunyai nilai tercetak dalam sertifikat saham, ini ya, yang nantinya juga akan diperoleh oleh investor itu adalah sertifikat sahamnya. Ketika kalian membeli saham itu, yang nanti kita akan peroleh adalah sertifikatnya. Alasan pengeluaran saham ini adalah untuk menghindari kemungkinan munculnya utang bersyarat jika saham dikeluarkan dengan harga di bawah nominal atau dis agio. Untuk menghindari kerancuan antara nilai nominal dengan nilai pasar saham, akuntansi penerbitan saham tanpa nilai nominal sama halnya dengan saham dengan nilai nominal, tetapi dalam pencatatan saham tanpa nilai nominal tidak diperlukan pencatatan agio dan dis agio. Karena apa? Karena memang tidak ada harga premium, tidak ada harga diskon ya. Atau di sana biasanya kalau ada harga premium dan diskon itu kalau ada dua harga nilai dengan harga pasar itu. Nah, pada tanggal 6 Maret perusahaan menerbitkan 10.000
lembar saham tanpa nilai nominal seharga 30.000 untuk mendapatkan kas. Jadi jurnalnya adalah 10.000 ini dikalikan dengan 30.000, hasilnya adalah ini. Hasilnya 300 juta. Oke, coba Ibu mau nanya siapa nih? Selvia Ekasari. Selvi, kalau ininya diganti dengan 10.000, hasilnya di sini berapa? 100 juta, Bu. Tuh, itu udah jelas ya teman-teman semua. Nah, pertanyaan Iya. yang selanjutnya adalah di sini kenapa dicatatnya sebagai saham biasa? Kenapa nggak dicatat sebagai saham preferen? Ada yang tahu? Nih, ini saham biasa. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat? Di sini boleh nggak kalau Ibu misalkan ganti jadi saham preference? Menurut kalian gimana nih? Nih, jurnalnya boleh nggak Ibu ganti sebagai saham preference? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Kenapa nggak boleh, Hanum? Soalnya kan itu saham biasa, Bu. Tahu saham biasanya dari mana? Soalnya eh soalnya di sini tulisannya perusahaan menerbitkan 10.000 lembar saham, nggak ada tulisan saham preferen ya, Oke. tanpa nilai nominal. Oke. Oke, betul ya. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan nanti ada tulisan seperti ini, lembar saham tanpa ada embel-embel preference ataupun tanpa ada saham biasa, ini silakan nanti diakui sebagai saham biasa. Itu. Jadi di luar saham preference, kalau misalkan di soal hanya tulisannya saham, berarti itu termasuk ke dalam saham biasa. Tapi wajib banget biasanya harus dicantumkan ya. Itu. Jadi nggak cukup saham doang, karena saham itu tadi ada dua jenis, ada saham preferen, ada saham biasa. Jadi ini harus lengkap. Kalau misalkan kalian cuma nyantumin saham doang, itu juga sama dengan salah. Itu ya, teman-teman semua. Oke, jawaban Hanum sudah betul. Selanjutnya nih, ada 3 ya. Jadi pencatatan penerbitan saham itu ada 3. Jadi pada saat dengan nilai nominal, terus yang kedua dengan harga premium dan diskon, terus yang ketiga dengan tanpa nilai nominal. Oke, selanjutnya adalah saat nah sekarang lanjut ke akuntansi dividen. Tadi dividen itu apa sih? Ada yang masih ingat dividen itu Keuntungan apa? atau laba. Keuntungan. Oke, kata Amelia, keuntungan atau laba, betul, keuntungan yang nantinya akan dibagikan kepada siapa? Kepada para investor. Nih, kalau nggak ada embel-embel dividen, saya rasa tidak akan ada yang mau invest di perusahaan tersebut. Itu ya. Kita kan investasi itu ingin memperoleh sesuatu yang lebih baik di masa depan kan, gitu. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan ada 3 hal yang berhubungan dengan dividen. Jadi yang pertama, tanggal pengumuman. Tanggal pengumuman ini pada saat direktur mengutarakan niatnya untuk membayar dividen. Biasanya suka ada rapat sih RUPS gitu loh. Atau misalkan ada mengabarkan di media massa, misalkan seperti itu ya untuk tanggal pengumumannya. Nah, di sini sudah jelas biasanya berapa dividen yang akan berapa lembar saham yang nantinya, kalau bentuknya saham ya, kalau nominal juga sama, nanti berapa lembar saham yang akan dibagikan gitu, atau berapa persen dari lembar saham yang akan dibagikan. Itu ya. Terus tanggal pencatatan ini tidak perlu di jurnal. Ya.
Tanggal pencatatan ini nih, memiliki saham pada tanggal pencatatan. Pada tanggal pencatatan tidak ada jurnal yang dibuat karena pada tanggal tersebut perseroan hanya menentukan saham mana yang akan menerima dividen. Yang ketiga adalah tanggal pembayaran. Jadi kalian yang harus diingat di dalam pencatatannya adalah dua tanggal ini. Nih. Ya. Jadi tanggal pembayaran dan tanggal pengumuman. Ini tanggal pembayaran yaitu pada saat dividen dibayarkan, jurnal digunakan adalah utang dividen pada posisi debit dan kas pada posisi kredit. Selanjutnya, dividen ini ada dua, ada dividen tunai, ada dividen non tunai. Yang non tunai itu yang kayak gimana? Dividennya dalam bentuk saham gitu. Ini ya. Pembagian pendapatan secara tunai oleh perseroan kepada para pemegang saham disebut dividen tunai atau dividen kas, meskipun dividen dapat dibagikan dalam bentuk aset lainnya, dividen tunai merupakan bentuk yang paling umum digunakan. Biasanya terdapat 3 kondisi yang harus dipenuhi sebuah perseroan untuk membayar dividen tunai, yaitu jumlah laba ditahan yang memadai, jumlah kas yang memadai, dan jumlah tindakan formal dilakukan oleh Dewan Direksi. Ini jurnalnya. Jadi 1 Desember perseroan mengumumkan dividen tunai sebesar 40 juta, sedangkan pembayaran dilakukan 2 Januari. Di sini pada saat pengumuman dividen pada utang dividen. Kenapa masih disebut utang? Karena memang belum dibayarkan, baru diumumin doang bahwa perusahaan mengeluarkan uang sebesar 40 juta untuk si dividen ini gitu ya. Jadi masih diakui sebagai utang. Kenapa utang? Karena memang ini ada kewajiban perusahaan untuk membayarkan kepada si investor itu. Terus pada saat dibayarkan, ini jurnalnya bukan 1 Januari tapi bukan 1 Desember, tapi 2 Januari. Silakan nanti dikoreksi sendiri ya. Pada saat dibayarkan, utang pada kas tentu harus membalikkan si jurnal ini ya. Jadi nanti di posisi laporan keuangannya, nanti utangnya apa? Ini dikurangi ini sama dengan 0. Jadi di laporan keuangan, utang si perusahaan 0. Kenapa 0? Karena sudah dibayarkan pada tanggal 2 Januari. Senilai 40 juta. Oke, sampai sini jelas gak? Sorry ya, Ibu izin minum terus soalnya lagi mudah kering tenggorokannya. Oke, kita lanjut ya. Ini sampai sini jelas teman-teman semua? Jelas, Bu. Jelas gak? Jelas, Bu. Jelas. Jadi kalau ininya diganti nih, jadi 50 juta misalkan, berapa? Di sini jurnalnya apa? Pada saat pengumuman jurnalnya apa? Dividen pada utang dividen. Oke. Sebesar 50 juta. Oke, terus pada saat dibayar? Utang dividen terhadap kas sebesar 50 juta. Oke. Lanjut ya. Nah, ini dividen saham. Pembagian lembar saham kepada para pemegang saham disebut dividen saham atau stok dividen. Biasanya saham yang dibagikan adalah saham biasa dan diterbitkan untuk para pemegang saham biasa. Dividen saham berbeda dari dividen tunai karena tidak ada pembagian kas karena pemegang saham. Pembagian dividen saham sesungguhnya tidak menyebabkan kekayaan perusahaan berkurang. Nilai aset bersih perusahaan tetap seperti sebelum pembagian dividen. Demikian halnya dengan komposisi kepemilikan. Transaksi dilakukan dengan cara mengkapitulasi laba ditahan.
Artinya saldo laba ditahan sebagian atau seluruhnya dipindahkan ke akun modal sehingga modal distor bertambah dan laba ditahan berkurang. Jadi betul ya kalau misalkan dividennya dalam bentuk saham, pembagiannya saham itu tidak merubah kepemilikan si perusahaan ya. Justru malah nilai asetnya pun nggak berkurang. Kalau tadi kan berkurang ya, kasnya kan dibayarkan tuh pasti berkurang gitu. Kalau yang tunai tadi, nih contoh. Ini kan berkurang nih uangnya. Betul ya? Tuh, di 40 juta. Karena ada uang yang keluar. Kas itu kan kalau berkurang posisinya ada di kredit gitu ya. Nah, ketika misalkan perusahaan membaginya menggunakan saham ya, otomatis ini tidak ada pengeluaran aset. Jadi tidak ada pengurangan aset atau penambahan aset gitu ya. Yang berubah hanya ini nanti laporan laba ditahannya dengan si posisi modal. Jadi nanti yang berubah itu adalah laporan modal dengan laporan si perubahan laba ditahannya gitu. Jadi ada mengkapitulasi antara laba ditahan dengan si modal, jumlah modalnya. Oke. Di sini dividen saham jumlah kecil. Untuk dividen saham dalam jumlah kecil kurang dari 25% beredar, maka saham yang akan diterbitkan sebagai dividen dinilai sebagai harga pasar nih, sebesar harga pasar. Jadi nanti kita kalikan ke harga pasar ya, teman-teman semua. Pasar wajarnya. Di sini ini adalah ilustrasinya. Oke, teman-teman, di sini PT EKA sebelum dividen saham diumumkan adalah sebagai berikut. Saham biasa adalah Rp20.000, terus jumlah yang beredarnya adalah 20.000 lembar saham. Jadi ini dikalikan nih hasilnya ini 400 juta ya teman-teman semua. Terus terus nanti si agio sahamnya adalah 200 juta, laba ditahannya adalah 400 juta, total ekuitasnya ini salah, harusnya 1M. Ya. Jadi ini tuh dijumlah. Ini 400 ditambah 400 ditambah 200, totalnya adalah 1M. Oke. Nah, di sini ini dikalikan ya, teman-teman semua. Di sini PT EKA mengumumkan pembagian dividen dalam bentuk saham sebesar 20% dari saham beredar. Saham beredarnya berapa? Yaitu 20.000 lembar. Ini ya. Nih. Oke, dikali 20% hasilnya 4.000. Sampai sini? Oke. Pada tanggal yang sama, harga pasar PT EKA adalah 25.000 lembar. Dengan demikian, maka harga pasar wajarnya atas 4.000 lembar saham yang akan dibagikan sebagai dividen adalah 100 juta. 100 juta ini dari mana? Ini ya, nanti laba ditahan ini di sini adalah 100 juta. Ini dari mana? Yaitu dari 4.000 dikalikan dengan 25. Jadi 4.000 lembar ini dikalikan dengan 25. Ini ya teman-teman semua. Ini ke sini dikalikan. Dividen saham biasa, karena di sana juga tulisannya saham biasa, yang dibagikan adalah 80 juta. Ini dari sini. 4.000 dikalikan dengan 20.000 harganya. Nilai nominalnya. Oke, jadi di sini adalah 4 dikali 20. Maka hasilnya 80 juta. Terus ini lihat nih harganya, harga pasar dengan harga nominal tinggian mana? Harga pasar. Harga pasar, maka disebut dengan agio. Agio itu dari selisih ya. Jadi 4 dikalikan dengan 5. 4.000 dikalikan dengan 5. Ini. Hasilnya ini.
Jadi ini 20.000 lembar dikurangi dengan 25, ini hasilnya seperti ini. Oke, sampai sini jelas? Jelas enggak? Atau masih bingung? Bentar ya. Oke. Kita lanjut lagi nih. Waduh. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Di sini jurnal penerbitan sahamnya adalah dividen yang dibagikan yaitu 80 juta dan saham biasa. Dari sini ya. Dividen yang dibagikannya tinggal di balik ini pada saham biasa. Setelah saham untuk dividen diterbitkan, maka posisi ekuitas pemilik menjadi sebagai berikut. Saham biasanya 20.000 rupiah ya per lembarnya atau nilai parinya. Terus dikalikan dengan 24.000 lembar jadi 480 juta. Pertanyaannya adalah ini kenapa bisa jadi 24.000? Oke, ada yang tahu? Ya, teman-teman ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Dari kan di awal itu 20.000 lembar dijual itu dengan harga saham biasa 20.000. Terus ada penambahan yang dibagikan sahamnya 4.000 lembar. Jadi 20.000 ditambah 4.000 lembar jadi 24.000 lembar. Ya, betul. Jadi tadi udah betul menurut Mardiana karena ada penambahan 4.000 lembar saham. Kok bertambah sih? Ya jelas bertambah. Kenapa? Karena sahamnya yang dibagikan kepada si investor itu dalam bentuk saham. Ya, otomatis saham itu apakah langsung investor kan hanya nerima sertifikat saham dan tentu nantinya saham itu tetap posisinya ada di perusahaan tersebut. Jadi nambahlah si 4.000 ini. Itu. Tapi bentuknya kas bukan sih yang diterima oleh si perusahaan? Kan kalau kita menjual kan kita terimanya kas tuh, ya. Kasnya bertambah, modalnya pun bertambah. Betul ya? Itu kalau kita jual secara tunai. Kalau kita bagiin ke si investor, itu kas kita bertambah nggak sih? Kan kita bagi nih 4.000 lembar, bertambah nggak? Enggak, Bu. Kan dividennya dalam bentuk saham dibagiin. Oke, betul nggak bertambah. Kenapa? Nggak bertambah, nggak berkurang. Kenapa? Karena tadi yang dibagikan dalam bentuk dividen. Dividen ini nantinya akan mengurangi si laba ditahannya. Karena dia hanya merekapitulasi laba ditahan. Laba ditahan ini adalah laba yang belum dibagikan kepada si para investor ya. Gitu. Jadi ini hanya merekapitulasi si laba ditahan. Jadi ketika modalnya bertambah, laba ditahannya akan berkurang. Lihat laba ditahannya menjadi 300 juta. 300 juta ini dari mana? Dari sini, teman-teman. Lihat informasi di awal. Nih. Ini ya. Ini 400 ini kita kurangi dengan ini. Kan laba ditahan itu posisinya ada di kredit. Terus kita rekapitulasi nih, kita balik karena kita mau bagikan si sahamnya. Berarti mengurangi si laba ditahan. 400 ini dikurangi dengan si 100 ini, ya.
nanti hasilnya berapa? 300 juta. Sampai sini jelas? Jelas nggak? Jadi perusahaan hanya merekapitulasi laba ditahannya. Sehingga kasnya nggak bertambah gitu. Walaupun si sahamnya bertambah. Itu ya teman-teman semua. Gitu. Terus di sini kok modal di store-nya 220 dari mana? Ada yang tahu? Tambahan modalnya dari mana? Oke, tambahannya adalah dari sini. Agio saham biasa. Agio saham ini tentu akan mengurangi, kalau diskon itu mengurangi, kalau agio saham biasa ini akan menambah ya. Gitu. Jadi 200 juta ini ditambah dengan mana? Nih, agio 20 juta. Agio itu posisinya pasti di kredit. Kalau bertambah itu dia posisinya ada di kredit. Sama seperti modal, posisinya ada di kredit. Gitu. Sama seperti pendapatan juga posisinya ada di kredit. Jadi teman-teman ketika misalkan bikin saldo penyesuaian itu jangan bingung, ini kredit apa debit sih? Kalian harus ingat persamaan akuntansinya. Itu ya. Kasih itu kalau bertambah dia ada di debit, kalau berkurang dia ada di kredit, kalau modal, pendapatan, hutang itu kalau misalkan bertambah posisinya ada di kredit. Kalian sebenarnya bisa lihat posisi pasifa dan aktiva. Kalau kita andai kita kita ilustrasikan kayak kolom debit dan kredit, lihat aktiva kalau yang dua kolom ya, aktiva itu posisinya ada di debit, itu pasifa itu posisinya ada di kredit. Ibaratnya seperti itu sebetulnya ya. Kalau pengen kalian ini ya silakan cek aja persamaan akuntansinya. Seperti itu. Karena persamaan akuntansi ini betul-betul kalian harus paham ya. Karena ini akan terus saja sampai nanti semester akhir juga kita, oh iya ya ini posisinya ada di sini. Gitu. Nah nanti ini laporan ekuitasnya di si neraca itu nanti posisinya seperti ini, 400 atau di perubahan ekuitas juga seperti ini ya nantinya. 480 juta, terus tambahan modal di setornya 220, laba ditahannya 300 juta. Lihat totalnya berapa? 1M. Inilah yang dimaksud tidak adanya perubahan ekuitas pemilik. Tadi di teori kan dijelaskan kalau misalkan dibagikannya menggunakan lembar saham itu nanti hasilnya seperti ini. Ekuitas pemilik tidak akan berubah. Masih sama 1M. Ini juga sama kan 1M. Sorry. Nah, ini juga kan sama 1M. Sama ya, sesuai teori ya teman-teman semua. Oke, sekarang Ibu rubah, nanti silahkan siapa yang mau jawab. Nanti Ibu, ini sebut sih namanya ya. Ibu hapus dulu nih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan yang mau bertanya. Oke, kalau masih bingung, Ibu kasih latihan aja sekarang ya. Tapi waktunya sebentar. Masih dengan soal yang sama dengan angka yang berbeda tentunya ya. Ini mah tetap 1M, sorry. Ibu akan rubah. Ini tetap 1M. Ini 10%. Ini 15.000. Oke. Jadi yang dirubah hanya ini, lembar sahamnya 10% sama harga pasarnya 15.000. Silahkan dikerjakan. Sampai ke bawah ya hitungannya ya. Oke, Siva, silahkan coba. Laba ditahannya berapa nih, Sip? Laba ditahannya 100 juta, tetap 100 juta. Dari mana?
Bukan, Bu, bukan. 100 juta ini dari yang saham yang akan dibagikan sebagai dividen adalah 100 juta. Iya, dari mana angkanya? Dari 4.000 lembar saham Mm-mm. dikali yang 25. 4.000-nya dari mana? Oh, ini pakai yang udah diganti itu ya, Bu? Iya, Berarti bukan 100 juta, 3.000 dikali 15. 3.000-nya dari 20.000 dikali 20.000 dikali 10%. Oke, jadinya 2.000. 2.000 dikali 15. Jadi hasilnya 30 juta. oke. Oke, lanjut. Dividen saham biasanya berapa? 60 juta. 60 dari 60 dari 3.000 yang tadi dikali saham biasa yang di awal. 3.000 apa? Berapa sih nih? Ya sama. 2.000 dikali 20.000. Ya, jadi berapa? 40 juta. Oke, terus selanjutnya jurnalnya apa? Terus apa? Yang agionya, Bu. Terus apa? Oke, lanjut ya. Sorry ya, rekan-rekan semua kepotong. Oke, nah selanjutnya setelah ini apa nih? Tadi kan laba ditahannya 30 juta, lalu dividen sahamnya adalah 40 juta. Selanjutnya di Sagio sahamnya 15 juta. Disagio posisinya ada di mana? Di debit. Debit. Oke, Disagio-nya berapa tadi? 15 juta. Iya. 15 juta dari mana? 10 juta, Bu. Iya, betul. 10 juta ya. Jadi Disagio ini diperoleh dari selisih antara harga pasar. Di sini kan harga pasarnya adalah 15.000. Terus harga nominalnya si saham ini adalah 20.000 per lembar saham. Jadi 20.000 dikurangi 15.000 itu selisihnya 5.000. 5.000 ini dikalikan 2.000. 2.000-nya dari mana? Yaitu dari 10% dari saham yang beredar. Saham yang beredar adalah 20.000 ya teman-teman semua. Tuh. Bentar ya. Oke, Ibu ulang lagi ya. Mohon maaf nih ada gangguan teknis. Jadi tadi yang Disagio ini adalah selisih. Kenapa disebut Disagio? Karena memang harga pasarnya di bawah harga nominal. Harga pasarnya tadi setelah Ibu rubah kan 15.000. 15.000 ini di bawah harga nominal yaitu 20.000. Jadi ini masuk ke dalam Disagio. Jadi Disagio itu kan tadi ada diskon ya. Jadi harapan si perusahaan adalah harganya 20.000. Ternyata ketika di pasar itu harganya malah turun jadi 15.000. Karena teman-teman semua kalau saham itu harga saham itu kan sebetulnya dipengaruhi juga oleh harga penawaran, permintaan dan penawaran di pasar ya. Contohnya seperti apa?
Ini kalau ngomongin permintaan dan penawaran kayak mikroekonomi ya, teman-teman. Oke. Jadi di pasar modal pun ketika misalkan kita sebagai investor itu misalkan harga sahamnya 20.000, belum tentu si para investor itu membelinya di harga 20.000. Bisa jadi di bawah itu. Itu. Bisa jadi yang nawar itu ada 15.000, ada 10.000. Jadi nanti ketika kita mau beli pun nggak sesimpel, kita mau menjual ataupun membeli itu nggak sesimpel yang kita bayangkan ya. Kan kalau di teori ya udah, kalau misalkan perusahaannya lagi mengalami penurunan, mendingan di ini aja, dibeli aja gitu. Tapi ketika perusahaannya lagi naik, dijual aja. Nah, tidak sesimpel itu. Ternyata di pasar modal itu nanti kita ngunci harga berapa nih. Belum tentu harga kita itu harga yang nanti diambil, karena bisa aja ada harga yang lebih baik di atas harga kita gitu. Misalkan tadi harganya 20.000, ada yang nawar misalkan 10.000, ada lagi yang nawar 15.000. Nah, itulah nanti harga terbaik itulah yang diambil, itu yang dikunci. Nah, di sini adalah 15.000 tadi ya. Jadi harga pasarnya di bawah harga nominal, otomatis ini ada selisih 5.000, yaitu 5.000nya dikalikan 2.000 yaitu 10.000. 2.000-nya dari mana? Dari sini, dari 10% dari lembar saham. 10% dikalikan 20.000 dikali 10% dari 20.000 lembar saham, otomatis ini hasilnya berapa? 2.000 lembar saham. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Suara Ibu jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Oke. Lanjut nih. Oke, di sini berarti berapa nih? Dividen saham yang dibagikannya berapa? 40 juta. Oke. Ini adalah 40 juta ya. Kita lihat ke bawahnya sama enggak nih 1M? Oke. Nah, di sini di bawahnya adalah, nah ini, saham biasanya jadi berapa? Berapa lembar? 22.000. Betul, 22.000 lembar. Terus di sini jadi berapa hasilnya? 20.000 dikalikan dengan 22.000 lembar berapa? 440. Betul. 440 juta. Modal tambahan di store-nya berapa? Tambahan modal di store-nya berapa? Dikurangi, Bu. 190 juta. Betul, dikurangi ya, karena disagio minus. Dikurangi jadi 190 juta. Di sini laba ditahannya berapa? 370 juta. 330? 370, Bu. Ya, betul, 370 juta. Jadi totalnya berapa ketika kalian sudah totalkan? Totalnya berapa? Sama nggak? 1M nggak? Iya, sama, Bu. Sama ya? 44 ditambah 19 ditambah 37 sama nggak? Sama, Bu, 1M. Oh ya, 1M. Jadi memang ininya tidak akan pernah berubah. Total ekuitas itu tidak akan, ekuitas pemilik itu tidak akan pernah berubah ketika misalkan pembagiannya adalah masih saham ya, teman-teman. Gitu. Rugi nggak buat si investor ya? Enggak. Investor tetap dapat lembar sahamnya gitu. Dari yang tadinya si investor itu cuman punya 1.000 lembar misalkan, atau tadi ya, terus sekarang ditambah 2.000 lembar ya, berarti kan ada tambahan si lembar sahamnya tersebut buat si investor. Ini 2.000 lembar saham itu bukan buat satu investor ya, biasanya ini untuk global, nanti dibagikan lagi berapa persennya itu tergantung kepada banyaknya saham yang mereka beli. Itu sih. Oke, teman-teman sampai sini jelas? Jelas ya? Atau masih bingung? Jelas, Bu. Oke, kalau masih bingung nggak apa-apa, bilang aja bingung ya, teman-teman. Jadi kita review ulang sebelum jauh, sebelum kemana-mana. Oke. Selanjutnya, dividen saham dalam jumlah besar. Ini beneran kah suara dari luar nggak kedengeran? Apa masih kedengeran?
Sedikit Bu, tapi nggak masalah sih Bu, suara Ibu kedengeran. Enggak, Bu, nggak kedengeran. Jadi selanjutnya di sini ada dividen saham dalam jumlah besar. Dividen saham dalam jumlah besar itu lebih dari 25%. Nah, ini biasanya menggunakan nilai nominal. Jadi nggak pakai nilai harga ini ya, harga pasarnya gitu. Nanti maka saham yang akan diterbitkan sebagai dividen dinilai sebagai nilai nominal. Di sini kasusnya adalah masih sama nih, cuman bedanya pembagian dividennya sebesar 50%. Ya kan harus di atas 25% ya, teman-teman gitu. Jadi kalau pembagiannya di atas 25% itu kita langsung melihat ke nilai nominal tanpa melihat harga pasarnya gitu. Dari total saham yang beredar, informasi lainnya sama seperti ilustrasi sebelumnya. Kalau ilustrasinya sama seperti sebelumnya, berarti di sini berapa hasilnya? Ini betul nggak sih angka ini? Coba bantu koreksi. Sama nggak? Masih ingat nggak nilai nominalnya berapa, teman-teman semua? Berarti nilai nominalnya adalah 20.000 ya. 20 dikalikan dengan ini lembar sahamnya berapa 50%-nya? Lembar sahamnya. Cek-cek Ibu lanjut ya. Oke. Ini dikalikan berapa nih? Ini kan harganya 20.000 ya, teman-teman semua. Rp10.000 ya, Bu? Oke, 10.000 dari? 20.000 dikali 50%. Betul. Jadi ini lembar sahamnya. Ini kalian jangan sampai bingung ya, karena memang kebetulan lembar saham dengan nilai nominalnya kan sama-sama 20.000. Jadi tadi yang 20.000 di awal itu rupiahnya 20.000, terus 20.000 lembar inilah dikalikan dengan si 50%, hasilnya 10.000. Jadi silahkan di modul dikoreksi, ini bukan 100 juta tapi berapa? 200 juta. Ya. Silakan dikoreksi ya teman-teman semua yang ada di modulnya itu tidak tepat. Nanti bagi teman-teman kalau pengen link video ini nanti insya Allah Ibu share juga. Nah ini hasil rekamannya ya. Di sini jurnal penerbitan sahamnya ya tinggal dibalik. Dividen saham yang dibagikannya adalah 200 juta, saham biasanya adalah 200 juta. Seperti ini ya. Jadi hanya membalikan si jurnal ini. Kok nggak ada agionya? Tadi ya nggak ada agio dan nggak ada disagio itu karena memang tidak ada harga pasar ya. Jadi acuannya hanya ke nilai nominal. Gitu. Jadi intinya kalau ada harga agio dan disagio itu kan merupakan selisih ya, selisih harga antara harga nominal dengan harga pasar. Jadi kalau nanti di soal kasusnya nggak ada seperti itu ya berarti nggak ada disagio ataupun nggak ada agio. Itu ya rekan-rekan semua. Sampai sini jelas untuk dividen? Oke, pembahasan terakhir nih ini adalah saham treasury atau treasury stock. Saham treasury atau treasury stock ini adalah saham yang telah diterbitkan oleh perseroan dan kemudian diperoleh kembali. Biasanya ini sih kasusnya ini di perusahaan TBK ya. Perusahaan TBK itu biasanya ngejual juga kepada karyawannya. Jadi kalian kalau kerja sepengalaman Ibu ya, dulu sempat kerja di MNC Group. TBK itu kita selaku karyawan itu juga kita memperoleh si sahamnya. Saham itu bisa jadi diberikan dalam bentuk misalkan kita dapat bonus nih, dapat bonusnya itu bentuknya adalah saham. Bisa jadi seperti itu ya, teman-teman. Itu sih sepengalaman Ibu, tapi jangan khawatir ketika kita keluar dari perusahaan tersebut, itu sahamnya bisa kita jual lagi kepada si perusahaannya. Gitu. Jadi langsung gitu kepada si perusahaan tersebut tanpa misalkan melalui si pialang gitu ya.
Itu. Nah, inilah kasus ini yang sering disebut dengan saham treasury. Saham treasury ini adalah saham yang diterbitkan oleh si perseroan atau perusahaan dan kemudian diperoleh kembali. Jadi yang udah dijual nih, diterbitkan ini kan istilahnya dijual kepada si para investor atau karyawannya, nanti di kemudian hari dibeli kembali gitu. Nah, di sini juga udah jelas nih miliknya untuk dijual kembali kepada si karyawannya. Itu ya teman-teman, untuk diterbitkan kembali sebagai bonus untuk karyawannya atau untuk mendukung nilai pasar tersebut. Terus metode, nah ini juga ada beberapa ini sih, biar misalkan nilai pasar dia bagus sih, nilai pasar sahamnya bagus, supaya banyak yang ngambil, misalkan dialihkan dulu kepada karyawannya gitu, sehingga harga pasarnya tuh naik gitu misal. Karena di pasar modal itu memang informasi-informasi itu nantinya akan banyak sekali informasi sehingga adanya asimetri informasi. Nanti kalau kalian udah semester atas pasti akan neliti tuh masalah informasi tersebut ya, karena kenapa kok bisa adanya asimetri informasi, adanya informasi yang tidak sesuai, karena si investor tidak langsung berhubungan dengan si penjualnya gitu. Nggak, ketika kalian misalkan nih mau beli sahamnya BCA gitu, kalian juga sama nggak bakalan ini sama BCA-nya, tapi pasti berhubungan dulu dengan si pialangnya atau perusahaan sekuritasnya gitu ya, seperti itu ya. Tapi ketika kalian membeli sahamnya tersebut, kalian juga udah termasuk yang punya BCA ya, walaupun berapa persen gitu. Kan keren kan? Oke, kita lanjut lagi. Saham treasury paham ya, jadi artinya saham treasury itu saham yang sudah diterbitkan oleh si perusahaan ya, dan itu diperoleh kembali oleh perusahaan tersebut. Tadi buat bonus, misalkan bonusnya itu bentuknya adalah saham. Dulu waktu Ibu gabung di MNC Group itu kayak gitu. Ibu salah satu pemilik MNC juga gitu dulu pada saat kita menjadi karyawan di sana gitu. Tapi setelah nggak di sana, itu ya kita jual lagi kalau mau dijual lagi gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya ini adalah contoh kasusnya. Contoh pada tanggal 3 Mei. Oke. Di sini perhatikan nih ada beberapa tanggal 3 Mei, PT Selamat memperoleh kembali 3.500 lembar saham biasa seharga 45.000 per lembarnya. Pada tanggal 22 Juli, PT Selamat menjual 1.500 lembar yang diperoleh kembali seharga 47.000 per lembar. Pada tanggal 30 Agustus, PT Selamat menjual sisa sahamnya seharga 40.000 per lembarnya. Oke, jadi di sini ada berapa tanggal, teman-teman? Halo? Ada berapa tanggal? 3. 3 ya. 3, Bu. Yang pertama 3 Mei. Kita fokus yang pertama dulu untuk pencatatan. 3 Mei itu PT Selamat memperoleh kembali 3.500 lembar saham seharga 45.000. Berarti kalau memperoleh kembali itu artinya apa? Si PT Selamat membeli kembali ya kepada si contoh karyawan misalkan sebanyak 3.500 lembar sahamnya. Kalau PT Selamat itu membeli, otomatis apa? Kasnya bertambah apa berkurang? Oke. Bertambah apa berkurang nih, Neng? Berkurang, Bu. Betul. Makanya posisinya ada di kredit. Ya. Kas itu kan kalau berkurang posisinya ada di mana? Kredit ya, teman-teman. Di sini debitnya adalah saham treasury nih. Kalau di saham itu harus jelas. Ini saham treasury 3.500 dikalikan dengan 45.000, hasilnya 157.500.000 ya. Itu kasnya pun sama. Jadi ada sebesar kas yang keluar 157.500. Tapi sahamnya di sisi modalnya naik. Itu ya teman-teman. Sahamnya sahamnya bertambah. Oke, selanjutnya kita ada nanti ini si saham ini akan dibalik juga ya, saham treasury ini akan dibalik juga ke si saham gitu. Nah, jurnal penjualan sahamnya seperti ini di tanggal 22 Juli. 22 Juli ini PT Selamat menjual
lembar saham, ini ya teman-teman semua, lembar yang diperoleh kembali, menjual berapa? 1.500. 1.500 ini dijual lah 1.500 ini. Jurnalnya, kasnya berarti kan bertambah ya teman-teman semua. Kas pada saham treasury pada agio saham treasury. Berapa nominalnya? 47.000. 47.000 dikalikan dengan 1.500, ini uang yang akan diterima oleh perusahaan. Saham treasury-nya harganya berapa sebelumnya? 45.000. Hasilnya 67.500.000. Terus agio sahamnya berapa? 3.000. 3.000 ini dari mana? Selisihnya ini ya. 1.500 dikalikan dengan berapa? Ayo. Oke, Mas Hatta mungkin mau jawab nih. Ini 1.500 dikalikan berapa? Ini dapat 3 juta dari mana? Oke, ada yang bisa jawab? 1.500 dikali 47.000 dikur 2.000. Oke, betul. Dikali 2.000. 2.000 ini dari mana? Yaitu dari selisih 47.000 dikurangi dengan si 45.000. Karena harga belinya kan 45.000. Harga jualnya adalah 47.000. Jadi selisihnya adalah 2.000 dikalikan 1.500, hasilnya adalah 3 juta. Oke. Terus pada tanggal 30 Agustus, nih, pada tanggal 30 Agustus PT Slamet menjual sisa sahamnya seharga 40.000. Ini rugi apa untung sih? Pasnya 2.000 dikalikan. Harusnya disagio. Betul. Ini revisi ya rekan-rekan semua. Ini harusnya disagio bukan agio. Disagio. Jadi nanti silakan koreksi. Kasnya kenapa kok disagio? Karena harga jualnya 40.000, harga belinya 45.000. Jadi harapannya 45.000, tapi pada saat realisasinya di pasaran ini 40.000, otomatis ini ada selisih sebesar 5.000 ya. 5.000 dikalikan 2.000. Kok 2.000? 2.000 ini dari mana? Total sahamnya adalah 3.500. Tanggal 22 Juli dijual berapa? 1.500. Sedangkan tanggal 30 Agustus ini menjual sisanya. Sisanya berarti berapa? 3.500 dikurangi 1.500, sisanya tinggal 2.000. 2.000 inilah dikalikan dengan 45.000, hasilnya 90.000. Jadi disagionya 2.000 dikali dengan berapa? Dikali dengan 5.000, hasilnya 10 juta. Oke, sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Oke, Mardiana mau nanya nggak, Diana? Udah jelas ya? Jelas, Bu. Ini sebetulnya materinya udah selesai untuk yang pertemuan 18. Di sini sih ada tinggal di pelaporannya aja. Ini hanya contoh gambarannya aja ya. Laba ditahan merupakan salah satu unsur dari modal perseroan. Laba ditahan adalah operasi bisnis yang menguntungkan akan menghasilkan laba dan kemudian meningkatkan jumlah ekuitas pemegang saham melalui akun terpisah. Tadi ya, karena ini bisa dikapitulasi dengan si ekuitas. Nah, sebuah perusahaan dapat melaporkan perubahan laba ditahan itu ketika apa? Penyesuaian periode, lalu misalkan ada adjustment, adanya ketidaksesuaian, atau tadi ya ada pengurangan. Tadi ketika si perusahaan membagikan dividennya dengan saham, otomatis ini mengkapitulasi si laba ditahan. Laba ditahannya menjadi berkurang ya, teman-teman semua. Gitu.
karena laba ditahannya jadi berkurang, otomatis ini perlu adanya adjustment ataupun penyesuaian. Makanya perlulah dilakukan pembuatan laporan laba ditahan. Nah, di sini koreksi kesalahan dalam laporan keuangan, terus pengaruh perubahan akuntansi, ini terkait dengan metode dan sebagainya, terus kuasa reorganisasi. Sebetulnya yang lebih sering sih seperti tadi sih ketika ada misalkan perubahan atau misalkan ada yang belum tercatat dan sebagainya. Ini laba ditahannya misalkan 1 Januari berapa yang di awal ya teman-teman semua, terus ditambah dengan laba bersih, tapi laba bersih ini ingat dikurangi dulu dengan dividen yang sudah dibagikan, tentunya saham preferennya berapa, saham biasanya berapa, di total di sini, nanti ini akan mengurangi si laba bersih, baru dimasukkan ke kenaikan atau penurunan. Kalau hasilnya laba bersihnya lebih besar dibandingkan dengan dividennya, otomatis apa? Di sini kenaikan ya, tapi kalau laba bersihnya setelah dikurang dengan dividen ini minus, berarti di sini namanya apa? Penurunan. Kalau kenaikan menambahkan, kalau penurunan mengurangi. Masih bingung? Masih bingung nggak? Oke, Ibu kasih ilustrasi angka ya. Oke. Di sini contoh laba ditahannya berapa nih? Berapa tadi itu? 400 juta misal ya. 400 juta. Di sini laba bersihnya berapa? 100 juta misal ya teman-teman semua. Di sini saham preferennya misalkan 50 juta. Di sini 10 juta misal ya. Totalnya adalah 60 juta. Di sini berapa nih? Di sini berapa angkanya? 40 juta. Kenaikan apa penurunan? Penurunan. Terus di sini ditambah ya, 400 ditambah 40, jadi hasilnya 440 juta. Oke, sampai sini jelas teman-teman semua? Ini hanya ilustrasi contoh aja ya, karena memang nggak ada angkanya. Oke, kalau misalkan di sininya 120, berarti di sini minus 20, berarti 400-nya dikurangi dengan 20. Gitu ya, teman-teman semua. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini sisanya tinggal latihan. Tugas sudah selesai ya, teman-teman semua? Tugas output? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah di email juga sama Neng. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, Ibu stop dulu presentasinya. Oke, sekian dari saya rekan-rekan semua. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.